Selamat malam, Anda menyaksikan The Roof Talk. Saya Alvito Dinova Ginting. Malam hari ini Detikers kita masih berbicara tentang undang-undang Omnibus Cipta Kerja yang memang apa mau dikata masih menjadi perhatian banyak pihak. Kemarin unjuk rasa kembali terjadi, awalnya dilakukan oleh persaudaraan alumni 212, tapi kemudian berlangsung terus. Kelompok yang pagi hari sudah pulang kemudian diganti oleh kelompok yang berbeda dan timbul sejumlah kericuhan di kawasan pusat Jakarta kemarin. Dan hari ini DPR menyerahkan secara resmi lembaran undang-undang yang sudah disahkan. Setelah sekian lama timbul pro kontra, apakah jumlah halamannya di atas 1.000 atau 800-an. Dan ini juga unik. Undang-undang sudah disahkan tapi kemudian masih ada revisi-revisi. Pagi hari sudah pulang kemudian diganti oleh malam hari ini kita akan berbicara hal yang tidak kalah menarik perhatiannya, yakni ada sejumlah gubernur yang menyurati presiden yang meminta agar setidaknya undang-undang ini ditangguhkan pelaksanaannya atau implementasinya. Pada hari Jumat kemarin Presiden melakukan melakukan rapat bersama sejumlah gubernur seluruh gubernur dari provinsi di Indonesia dan berbicara tentang undang-undang Omnibus ini. Ada dua paling tidak yang kami catat, Detikcom catat, yang melayangkan surat agar ada penangguhan. Nanti kita akan elaborasi ini, yakni Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Timur. Malam hari ini kita akan berbincang dengan keduanya. Ada Bapak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Ibu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Selamat malam Ibu dan Bapak, apa kabar? Selamat malam, baik, mudah-mudahan sehat semua. Malam. Baik. Saya mau ke Pak Emil terlebih dahulu deh. Kang Emil, sebelum kita masuk ke surat yang dikirimkan oleh Kang Emil ke Presiden, apakah Kang Emil sebagai gubernur mengikuti proses penyiapan rancangan undang-undang Omnibus ini, pro kontranya dan kemudian silang sengketanya, silang pendapatnya? Ya, saya kira hampir kepala daerah termasuk para gubernur itu informasi proses itu hanya poin-poin, jadi tidak ada elaboratif atau kita para gubernur dipanggil misalkan dalam forum pembahasan yang saya tahu tidak ada. Sehingga apa yang kami tahu itu memang milik keterbatasan. Oleh karena itu, elaborasi di beberapa saat setelah adanya demonstrasi kita dijelaskan tadi kita mendapatkan tentang substansi yang ada kerja untuk distribusikan kepada masyarakat. Nah, kita yang dengan dinamika yang sering, dan ini bukan yang pertama kali, Mas, karena seringkali kontroversi undang-undang itu pemadam kebakaran itu kan di daerah. Ada dulu sempat ada undang-undang KPK, ada undang-undang HIV dan lain-lain. Kita karena bukan ranah dapur kita belum paham sepenuhnya, tapi gejolak teriak-teriaknya sudah ramai di bawah, sehingga ini kali kesekian pemerintah daerah itu harus menenangkan gejolak di masyarakat oleh informasi-informasi yang memang proses dialog atau proses komunikasinya itu dalam pandangan saya belum ideal lah kira-kira begitu. Nah, disitulah terjadi keputusan-keputusan, mungkin di tiap daerah beda-beda, tidak bisa dipersamakan bagaimana cara meredam dari gejolak di daerah
dan bagaimana cara menyampaikan aspirasi yang tentunya kami sudah hitung baik-baik secara matang, walaupun dalam situasi politik seperti ini, Mas, semua gestur, semua tindakan kan ditafsir. Jadi saya ditafsir, Bu Kofifa juga ditafsir oleh para penafsir, kira-kira begitu. Jadi itu silakan saja, itu sudah biasa, tapi yang pasti kita tidak ada satupun aspek-aspek yang kita langgar, baik secara etika maupun secara. Jadi sebenarnya pertanyaan mendasarnya nih, Kang Emil nggak setuju sama substansinya atau tidak setuju dengan prosesnya? Saya tidak bermasalah dengan substansi, tapi yang saya kritisi adalah proses-proses menuju ketok palu itu tidak memiliki sebuah proses sosialisasi kepada yang terdampak. Intinya begini, Mas, setiap proses politik ini saya sampaikan ke Presiden juga, mohon di berikutnya harus ada analisa sosial politik. Apakah undang-undang ini akan ada dampak sosial politik atau tidak? Kalau dampaknya tinggi, kami tolong diberitahu, di-brief, sehingga pada saat juga terjadi gejolak sosial politik, kami bisa mengamankan, bisa berargumentasi. Nah, kemarin itu nggak keburu, ya proses itu nggak keburu bergejolak lah. Jadi saya lebih memberikan masukan, mengkritisi lebih pada proses yang seharusnya bisa lebih baik. Nah, surat yang Kang Emil layangkan ke Presiden itu adalah upaya untuk meredam gejolak itu, atau gimana? Sebenarnya para pendemo itu ingin aspirasinya disampaikan. Nah, proses aspirasi itu kan bisa lewat telepon. Itu hanya masalah gaya saja. Bisa lewat telepon, lewat WA, kan? Bisa seperti dulu saya mendampingi, bertemu dengan pihak-pihak pengambil keputusan, bisa juga dengan surat seperti yang kami lakukan dan mungkin juga di Jawa Timur. Maka di redaksional suratnya juga adalah perihal penyampaian aspirasi. Nah, dalam Undang-Undang Ketatanegaraan, sejak ketok palu DPR itu masih ada 30 hari kurang lebih sebelum menjadi resmi diundangkan. Nah, dalam proses 30 hari itu sebenarnya apapun opini masyarakat, opini struktur pemerintah di bawah itu menjadi masukan. Tapi kalau sudah diundangkan, maka secara sumpah semua warga negara, semua kepala daerah termasuk gubernur tidak ada lagi ruang untuk melakukan penyampaian aspirasi atau protes, tapi sudah langsung melaksanakan. Jadi di dalam ruang 30 hari ini sebenarnya apa yang dilakukan, disampaikan secara lisan, tertulis, itu adalah hak konstitusi. Tapi kalau sudah diundangkan setelah 30 hari, maka kita suka tidak suka patuh menaati apa yang sudah resmi dan diundangkan. Itulah kenapa dalam ruang ini Presiden pun memberikan kesempatan kepada yang tidak puas untuk melakukan gugatan materi di MK. Atau ada masukan juga karena undang-undang ini terlalu besar, harus banyak sekali peraturan pemerintah dan Perpres, maka pihak-pihak yang masih kurang puas bisa mengawal, menerjemahkan implementasi dari undang-undang ini dalam proses penyusunan Perpres dan PP. Jadi ruang-ruang untuk komprominya itu masih ada. Tapi kalau kita lihat dalam situasi darurat, ya sudah demo seperti itu, diskusi-diskusi yang substantif kan sudah tidak ada waktu. Ya. Maka saya sederhana tanya, maunya apa? Pak, tolong disampaikan aspirasi. Ya udah, mau gimana? Tolong sampaikan dalam bentuk surat. Ya sudah, akhirnya isi suratnya tadi penyampaian aspirasi kepada Presiden dan DPR. Saya kira sangat jelas dan secara ruang waktu. Mungkin banyak yang membaca, Mas, yang salah arti, seolah-olah gubernur ini membangkang atau subordinasi. Saya kira tidak begitu, ya, karena kami sudah bersumpah kalau semua undang-undang itu harus ditegakkan, itu akan kami laksanakan. Tapi di ruang 30 hari ini, saya kira semua aspirasi dinamika masih dalam koridor
hak untuk menyampaikan pendapat. Saya kira kita harus luruskan itu karena ada yang mengira surat itu kan surat penolakan dari Provinsi Jawa Barat. Padahal dengan jelas surat itu adalah surat penyampaian aspirasi warga Jawa Barat, yaitu komunitas dan buruh di Jawa Barat. Tapi by proses kan memang Kang Emil mengatakan tadi keberatan kan artinya dengan proses yang berlangsung tanpa adanya sosialisasi yang mumpuni begitu. Ya, saya kira saya sampaikan itu bahwa mudah-mudahan tidak berulang-ulang, Mas. Setiap ada undang-undang baru itu harus ada analisa lah. Ini ada sensitivitas yang akan bikin salah sangka, sumber hoak, diprovokasi. Kalau tidak terlalu kontroversi, mungkin dia zona hijau. Tapi kalau sudah agak menghangat, zona kuning. Kalau kira-kira analisa sospolnya tinggi, zona merah. Nah, kami buru-buru diberitahu sebelum ketok palu, sehingga pada saat ada di lapangan yang susah dikendalikan kalau sudah di lapangan, kami ini punya argumen-argumen yang valid, sosialisasi. Minimal kan saya kumpulin dulu buruhnya, mahasiswanya, kita ajak diskusi, kan begitu. Kalau sekarang dalam suasana demo ngajak diskusi nggak mudah, karena suasana orang udah panas hati, udah keburu marah dan lain-lain. Sehingga kepada yang kondisinya sudah marah, sudah seperti itu, diskusi yang sifatnya formil memang agak susah untuk dilaksanakan. Adakah upaya sebelumnya, misalnya ketika kan kita tahu prosesnya kan mulai dari awal tahun ini, begitu ya? Apakah ada inisiatif dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta aspirasinya tersampaikan misalnya dalam undang-undang tersebut? Ya, logikanya harusnya dibalik. Jadi sebagai membuat undang-undang, DPR harusnya mengundang minimal asosiasi gubernur atau para gubernur, sehingga kami jangan mempelajari di akhir, tapi mempelajari di awal, dan potensi-potensi apa. Ini seringkali terjadi berkali-kali. Jadi itulah kenapa saya sampaikan, mudah-mudahan ini yang terakhir. Di kemudian hari, proses undang-undang itu melibatkan kami di daerah yang akan menjadi perpanjangan pemerintah pusat dalam mengamankan, khususnya kalau sudah krisis sosial politik seperti ini. Jadi artinya bukan kewajiban kami, tapi kewajiban setiap yang membuat perundang-undangan yang berdampak ke daerah untuk meminta pendapat secara formal dan multidimensi, tidak hanya substansi, tapi juga contoh masalah timing ya Mas. Masalah timing di pandemi COVID ini kan sungguh memberatkan. Kita berbulan-bulan udah kampanye jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu bubar semua kampanye 3M-nya kan. Kepada orang-orang marah, boro-boro mau bisa dinasehati. Yang ada kan kita ngomong sedikit udah diteriaki dan sebagainya. Nah, itu juga yang menurut saya kenapa perlu didiskusikan supaya pendapat kami di daerah yang langsung level teknis bisa dipahami juga, sehingga niat baik hasilnya menjadi baik. Tapi kalau niat baik prosesnya tidak sempurna, maka terjadi salah baca, salah tafsir, perputaran hoaks, yang akhirnya kan merugikan si niat baik sendiri. Karena saya tahu undang-undang ini kan niatnya baik, karena ada bonus demografi yang mungkin kekurangan pekerjaan, sehingga investasi juga terhambat oleh banyak perizinan dan lain sebagainya. Ini sangat baik dari sisi niat. Tapi kalau prosesnya seperti kemarin, tentu ramainya itu di proses akhir, di pasca demonya. Jadi pemadam kebakaran makanya istilah itu. Jadi Kang Emil sepakat bahwa ini terburu-buru ya? Ulangi Mas. Kang Emil sepakat bahwa rancangan ini disusun kemudian diundangkan terburu-buru? Saya melihat ada aspek itu, kalau boleh jujur. Kalau tidak terburu-buru kan semua pendapat-pendapat termasuk mahasiswa bisa ditampung dan disinkronkan, termasuk dari LSM ya yang menyoroti isu lingkungan kan, ada Greenpeace, ada lain-lain terkait kritikan AMDAL, kritikan kewajiban tata ruang dan lain-lain. Saya kira dan pers juga kan, saya juga nggak pernah melihat ada seminar-seminar Omnibus Law oleh pers ya, oleh Detikcom.
dalam perjalanan misalkan membahas pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Jadi kan selama ini terkesannya kan adem-adem aja, tapi sekali ini ketok tanggal 5, setelah itu kan jadi trigger kemana-mana. Baik, saya beralih ke Jawa Timur, ke Bu Khofifah. Surat yang dilayangkan itu tujuannya apa Bu sebenarnya Bu, kalau boleh tahu? Jadi sebetulnya sejak mulai dimasukkan naskah draft Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, sudah sempat ada aksi UNRAS di Jawa Timur. Lalu mereka minta aspirasinya diteruskan kepada Presiden. Kami sudah pernah menyurat melanjutkan aspirasi dari perwakilan buruh dan serikat pekerja. Akhirnya tanggal 8 kemarin ketika mereka melakukan demo, mereka minta lagi surat itu. Saya juga sampaikan kepada mereka, kan dulu sudah saya sampaikan begitu. Iya Bu, dulu kan sebelum disahkan. Nah sekarang setelah disahkan kita minta Ibu menyurat kembali. Lalu saya panggillah perwakilan mereka. Saya sampaikan posisi saya di Gerahadi. Ada 2 titik strategis. Kemarin teman-teman serikat buruh, serikat pekerja itu mereka bergeraknya di depan kantor gubernuran. Nah saya kemudian bergerak ke gedung negara Gerahadi. Karena yang sudah mulai anarkis itu di gedung negara Gerahadi. Nah saya sampaikan mereka, saya tunggu di Gerahadi. Akhirnya mereka ke Gerahadi. Nah mereka ingin kembali berkirim surat ke Presiden melalui gubernur tentunya. Saya kebetulan sudah mendapatkan beberapa pointers dari yang sudah mulai beredar, misalnya terkait cuti, terkait UMK, katanya ditiadakan, UMSK ditiadakan, yang ada UMP, kemudian pesangon, kemudian ada hal-hal lain yang agak sensitif, misalnya kehalalan makanan juga sudah mulai dihilangkan. Nah, akhirnya saya sampaikan, saya punya 2 bahan yang saling melengkapi. Saya sampaikan dari penjelasan yang saya dapatkan dan ini poin-poinnya yang mana yang teman-teman masih keberatan. Saya sampaikan begitu. Mereka bilang, nanti Bu PP-nya. Nah setelah itu nanti Bu PKB-nya, perjanjian kerja bersamanya. Wah pokoknya intinya mereka ingin juga karena sudah Gubernur Jawa Barat juga sudah kirim surat. Akhirnya mereka ingin ini Bu, Pak Gubernur Jawa Barat izin Kang Emil, sudah kirim surat. Okelah, bagaimana ini kita merumuskan. Rumus dari surat itu yang kami file itu ada paraf perwakilan 3 asosiasi serikat buruh, serikat pekerja yang cukup dominan di Jawa Timur, mereka paraf. Tapi yang kami kirim tanpa paraf mereka. Sudah, setelah itu ada lagi permintaan mereka, kami mau diskusi Bu, itu. Oke, teman-teman mau diskusi dengan siapa? Pokoknya narasumber yang bisa menjelaskan konstruksi hukumnya. Mereka sebutlah Pak Mahfud MD Menko Polhukam. Saya langsung bertelepon ke Pak Mahfud. Beliau pun juga langsung bilang, sudah Bu, kalau gitu besok kita koordinasi virtual. Nah, saya bilang, teman-teman ini Pak Mahfud kasih waktu besok. Kita maunya ketemu langsung Bu. Nah sudah, saya sampaikan, Pak Mahfud ini teman-teman maunya ketemu langsung. Kata Pak Mahfud, sebentar ya, kalau ketemu langsung saya cek. Akhirnya tidak lama beliau bertelepon, bisalah kalau gitu tanggal 12 hari Senin jam 1. Saya sampaikan, waduh kalau Senin ini pas HUT Pemprov Jawa Timur. Jadi kami harus upacara, siang ada paripurna di DPRD. Saya minta tolong jadwal setelah hari Senin. Akhirnya dapatlah hari ini, Rabu tanggal 14 jam 1. Dari 3 koordinator yang sempat bersama kami mendiskusikan itu,
saya menyampaikan kepada mereka, silakanlah teman-teman yang menentukan siapa perwakilan dari berbagai serikat buruh, serikat pekerja di Jatim yang akan diajak dialog langsung dengan Pak Mahfud. Akhirnya tadilah kami bertemu ada 25 perwakilan mereka. Kira-kira begitu sih dialognya tadi. Saya menangkap Pak Mahfud luar biasa, begitu terbuka, pola dialog ala Jawa Timuran, dan mereka 8 orang menyampaikan menurut saya hal-hal substantif kaitan dengan kemungkinan masih harus penjelasan cuti ini bagaimana, masih harus ada penjelasan PKB bagaimana. Kalau mereka ini sudah punya pesangon lebih tinggi daripada yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana posisinya. Kemudian bagaimana tentang UMK, UMSK, dan UMP. Apa betul UMK, UMSK ini dihilangkan? Ya, hal-hal substantif itu mereka sudah sampaikan. Secara konstruksi hukum, Pak Mahfud juga sudah menjelaskan. Hal-hal secara teknis, Pak Mahfud berjanji akan meneruskan ke menteri terkait. Kira-kira begitu sih. Sebelumnya Ibu mengikuti nggak, Bu, poin-poin yang jadi permasalahan di publik yang sering disuarakan oleh buruh? Apakah ada tanggapan terkait dengan itu sebelumnya, Bu? Pertama, yang mereka tangkap adalah UMK dihilangkan, UMSK dihilangkan, yang ada UMP. Di Jawa Timur ini kan ada ring 1, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan. Nah, ring 1 ini UMK-nya lebih tinggi daripada kabupaten kota lainnya. Tapi ada misalnya satu institusi di Probolinggo, ternyata institusi ini bahkan jauh di atas UMSK. Nah, perusahaan-perusahaan yang besar itu memang berdasar Undang-Undang 13 2003 itu disediakan untuk diberlakukan UMSK. Nah, pola-pola ini yang tidak terkonfirmasi ketika sudah di pembahasan, saya tidak tahu ya pembahasan di tahap keberapa, misalnya tidak betul hanya UMP, UMK, UMSK tetap ada. Nah, seperti ini memang tidak terkonfirmasi langsung sehingga ya tetap bergulir gitu. Lalu cuti misalnya tidak secara eksplisit cuti ketika anaknya kawin atau anaknya khitanan. Tadi juga ini disampaikan waktu mereka bertemu ke Pak Mahfud. Bagaimana penjelasan cuti? Kemudian ada perjanjian kerja bersama. PKB ini kalau misalnya mereka menunjukkan ini ada PKB yang sudah existing dan ini kalau dihitung di atas dari apa yang tercantum di dalam Omnibus Law. Ini bagaimana? Jadi hal-hal yang menurut saya pada dasarnya bagaimana produktivitas dan kesejahteraan para buruh itu tetap terjaga. Saya rasa intinya itu sih yang mereka sampaikan. Tapi kan ini kan sudah kadung diketok palunya dan rasanya sih pemerintah akan mengundangkannya kalau misalnya harus menunggu 30 hari. Ya kan pilihannya ditandatangan langsung oleh Presiden atau menunggu 30 hari dengan sendirinya langsung diundangkan. Apa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan, Bu, untuk bisa mendapatkan titik temu? Karena ini kan masih terjadi sengkarut ini di lapangan. Jadi sebetulnya mereka ingin dilibatkan pada saat perumusan PP. Sebenarnya tadi pada saat rakor Menko Polhukam, Menko Perekonomian, saya rasa Pak Gub Jawa Barat juga hadir. Memang kita diminta untuk memberikan masukan dari RPP. Jadi mungkin detail RPP kita akan lakukan pendalaman. Nah, ada perwakilan buruh Jawa Timur yang ingin dimasukkan di dalam perumusan draft RPP. Saya juga sudah sampaikan, ini kan ada asosiasi di tingkat nasional, bukannya asosiasi tingkat nasional yang mewakili. Solusinya adalah, saya sampaikan, dalam waktu cepat, ini Pemprov Jawa Timur akan menyiapkan tim. Tim inilah yang melakukan pendalaman, apa yang memungkinkan terjadi multitafsir, kita langsung tanya pada narasumber yang memang langsung berkait pada proses pembahasan. Kemudian saya sampaikan kepada mereka, perwakilan-perwakilan dari buruh, dari serikat pekerja, silahkan
Nanti kita cari juga perwakilan mahasiswa, perwakilan perguruan tinggi, perwakilan Apindo. Jadi ini sebetulnya sudah sempat saya komunikasikan karena kebetulan tadi pada saat rakor Pemprov juga diminta usulan untuk dimasukkan di dalam draft RPP. Nah, kalau misalnya ada PKB, jadi kalau ada perjanjian kerja yang ternyata sudah lebih memberikan jaminan kesejahteraan dan itu misalnya di atas standar dari apa yang tercantum dalam Omnibus Law, tentu kita ingin itu juga dimasukkan di dalam RPP. Penjelasan tentang cuti itu juga dimasukkan di RPP. Tentang persentase pesangon. Jadi saya tidak ingin berbicara berapa persennya, tetapi ada perbedaan cara menghitung. Saya lihat teman-teman punya cara menghitung. Ini kan sederhana sebetulnya kalau ketemu misalnya apa betul pesangon dulu 32 kali gaji, sekarang 25 gaji dan seterusnya. Hal-hal seperti ini sesuatu yang memungkinkan untuk kita diskusikan bersama cara ngitungnya ini bagaimana supaya tidak terjadi multitafsir. Hal-hal yang bisa kita lakukan, klarifikasi, penjelasan, saya rasa ini memungkinkan kita lakukan. Makanya saya ingin menyegerakan, membentuk tim yang memungkinkan bisa melakukan telah secara komprehensif, terutama untuk memberikan masukan di RPP yang sekarang sedang digodok oleh berbagai kementerian. Tapi apakah mungkin peraturan pelaksananya bisa berbeda dengan aturan perundangan? Kalau undang-undangnya sudah mengatakan seperti itu kan rasanya tidak ada upaya untuk bisa berkelit dari aturan itu walaupun ada PP-nya. Ya, karena ini tadi juga sudah sempat disampaikan mereka waktu audiensi dialog dengan Pak Mahfud, dan Pak Mahfud juga memberikan penjelasan kemungkinan definisi cuti ini memang detailnya dan di penjelasan pasalnya ini harus dilihat kembali supaya tidak multitafsir. Itu ada beberapa yang tadi diberikan gambaran oleh Pak Mahfud dan itu sangat mungkin kita ingin introduce di RPP yang sedang disiapkan. Baik, kalau Kang Emil bagaimana keterlibatan dalam rancangan peraturan pelaksananya? Ya, jadi kita memang sudah mendapatkan arahan bahwa pada saat demo tentu kita penyampaian aspirasi ya. Saya sampaikan tadi bentuknya macam-macam lah. Ada via telepon, via WA, via surat. Saya kira itu hanya masalah cara. Tapi setelah demo ini, ruang-ruang untuk mengklarifikasi itu tadi juga sudah disarankan. Jadi pada dasarnya apa yang dilakukan di Jawa Timur juga sama. Kalau nggak salah kan kita diinstruksikan membuat tim kecil ya, Bu Kofifa. Nah, tim kecil ini terdiri dari tripartit ya. Karena kan klaster apa yang dibahas ini banyak sekali ya. Saya 11 sampai 12 klaster dari mulai perizinan, perpajakan, UKM, lain-lain. Yang lain-lain itu kan nggak rame gitu. Yang rame itu sebenarnya hanya di dua sektor, satu klaster ketenagakerjaan, dua di isu lingkungan. Nah, saya kira mengerucut nanti tim ini untuk bahasanya ke isu-isu yang masih multitafsir tadi, Mas. Jadi mungkin tim lingkungan dan seluruh stakeholdernya dan tim dari ketenagakerjaan itu yang akan dibentuk secepatnya hari-hari ini di Jawa Barat untuk menyampaikan poin-poin apa yang saya kira harus kita kerjakan. Karena kan prinsip pembangunan ini adalah rasa keadilan. Jadi semua demo-demo ini kan munculnya aspek itu, dirasa ada ketidakadilan yang terjadi, bisa karena substansinya yang tidak bisa diterima, walaupun kan tidak bisa menyenangkan semua orang. Atau juga salah tafsir tadi, disangka tidak ada padahal ada, disangka ada hal baru padahal tidak ada. Nah, ruangnya kita simpulkan jika tidak harus hitam putih ada gugatan ke MK, maka proses komprominya itu ada di RPP tadi, persiapan peraturan pemerintah yang saya kira sudah sangat bijak. Nah, kalau dari saya intinya lebih kepada mudah-mudahan proses-proses melelahkan seperti ini jangan terulang lagi, sehingga kita belajar agar sinkron antara niat baik di pemerintah pusat juga sinkron dengan kesiapan di daerah, sehingga tidak perlu ada harga mahal dari sebuah proses ini kan. Di Jawa Barat ini kan 1.300-an ditangkap, ada
belasan mobil polisi kan hancur, rusak, dan lain sebagainya, itu kan harga mahal dari sebuah proses yang kurang sempurna. Nah, mudah-mudahan usulan dari saya selain substansi adalah kami dari Jawa Barat, Mas, kami mengusulkan ada istilahnya analisa sosial politik terhadap potensi diberlakukannya, diketok palunya sebuah undang-undang, sehingga kami bisa pasang kuda-kuda atau bersiap terhadap resiko-resiko sosial politik lokal. Saya kira itu. Bentuknya seperti apa ya, Kang Emil ya? Contoh konkretnya seperti apa? Pemerintah pusat menyampaikan kepada pemerintah daerah atau bagaimana? Konkretnya ya, seperti apa? Kan, contohnya gini, contohnya kan tadi kita 4 jam ya Mbak Bobila ya, diterangin panjang lebar. Nah, proses seperti ini gitu. Sebelum ketok palu kita ada rapat kerja nasional, dibahas dari mulai semua menteri terkait, mungkin TNI, Polri, BIN, semuanya memberikan pandangan perspektif. Sehingga pulang-pulang sebelum ketok palu ya kita sudah punya persiapan. Bisa kita undang musyawarah dulu, seminar dulu, saya lobby informal dulu, kan begitu. Undang mahasiswa berdebat dulu. Itu yang kami inginkan kalau dari saya, kira-kira gitu kan. Sehingga pada saat nanti ketok palunya, semua ruang-ruang itu sudah tercatat dalam rekodnya, sudah dilaksanakan, sehingga prosesnya tidak kaku, tidak lagi keras diselesaikan di jalanan. Karena saya lihat kalau sudah demo, Mas, itu terbagi 3, 1 buruh, 2 mahasiswa, 3 lain-lain. Nah, kalau buruh itu dia disiplin, dia sampai jam 5 sore dia udah bubar. Tapi ini kelompok yang mulai jam 5 sampai malam, nah itu biasanya aneh-aneh macam-macam. Kelompok lain-lain itu? Itu rata-rata saya amati polanya sore sampai malam. Tapi kalau buruh sendiri relatif satu komando, sehingga mudah untuk diajak dialog dan dikendalikan. Tapi yang sudah jam 5 sore sampai malam itu leaderless, makanya ada istilah anarko lain-lain, itu juga menjadi sebuah realita baru lah ya dalam sosial politik di Indonesia yang harus kita lebih cerdas respon di masa depan. Oke, Bu Khofifah, masalahnya di komunikasi kata Kang Emil, setuju ya? Ya, kan tadi saya sampaikan mereka sebetulnya sudah sempat turun, mulai bulan Maret sudah ada yang aksi, Mei ada lagi yang aksi, Juli ada, jadi makanya kami juga sudah sempat melanjutkan aspirasi mereka, berkirim surat kepada Pak Presiden proses pembahasan yang lalu. Nah, yang kemarin ketika mereka menyampaikan kembali, jadi yang terjadi dalam proses perubahan-perubahan fokus yang mereka sampaikan, katakan yang soal UMK, UMSK, UMP, kemudian cuti pesangon, ini kan memang kami tidak mendapat update secara kontinu seperti yang tadi Kang Emil sampaikan. Jadi kalau kaitan yang sangat strategis bagi buruh dan siapapun terkait kesejahteraan mereka, insya Allah besok antara UMK, UMSK, dan UMP, besok itu akan ada rapat Dewan Pengupahan Nasional. Jadi dari Jawa Timur, Sekretaris Dewan Pengupahan Nasional yang juga dari Konfederasi SPSI, mereka hadir. Kalau misalnya Dewan Pengupahan Nasional besok itu sudah membahas UMK, UMSK, saya rasa pasti mereka tidak akan menunggu RPP, mereka sudah firm bahwa UMP ini tidak akan menghapus UMK dan UMSK. Jadi mudah-mudahan besok sudah clear sehingga ini sudah bisa menjawab salah satu dari yang sementara ini menjadi pertanyaan teman-teman dari Serikat Buruh, Serikat Pekerja. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya soal klaster yang ada di luar dari klaster ketenagakerjaan, yaitu klaster investasi. Nah, ini terkait dengan perizinan yang walaupun ya kita belum terima langsung undang-undangnya, tapi dikatakan di situ semuanya ditarik ke pemerintah pusat. Apa yang Bapak Ibu dengar dan bagaimana tanggapan terkait dengan itu? Bu Khofifah dulu barangkali. Sebetulnya sekarang ini sudah OSS, online single submission ini sebetulnya sudah membypass sangat banyak rantai perizinan. Tetapi bahwa memang
ketika misalnya kalau yang pernah mengikuti proses OSS ini, satu tahap ada beberapa yang harus dipenuhi. Tahap berikutnya ada yang harus dipenuhi meskipun mereka secara online. Jika ada satu item misalnya tidak bisa terpenuhi, maka memang berhenti di situ. Nah, itulah harus ada ruang konsultasi. Ini di DPM PTSP juga disiapkan ruang konsultasi. Jadi misalnya kita punya JOS. JOS itu adalah Jatim Online Single Submission. Kita membentuk semacam kayak FGD gitu, karena kan ini lintas-lintas. Misalnya kaitan dengan lingkungan hidup, kaitan dengan pertambangan, kaitan dengan kehutanan. Jadi di JOS itu ada FGD, betul-betul kayak focus group discussion kecil gitu. Jadi ini supaya cepat gitu mengambil keputusannya. Ini kaitan dengan lingkungan hidup, ini kaitan dengan SDM misalnya pertambangan, ini kaitan dengan kehutanan. Maka di dalam DPM PTSP itu memang disiapkan tim seperti itu. Kalau memang ada yang misalnya tidak bisa lanjut, karena di dalam OSS itu tidak bisa sekali dia nginput kemudian semuanya bisa running gitu. Ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Jadi kita ingin melihat nanti RPP-nya, karena kita punya FGD, kita punya JOS, Jatim Online Single Submission. Jadi mungkin ada format yang bisa memberikan kemudahan lebih banyak lagi. Kita sambil menunggu saja nanti RPP-nya seperti apa. Jadi tidak ada rasa pada dasarnya kita menyambut sangat baik apa yang memungkinkan untuk bisa kita buka keran percepatan, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi Kang Emil sudah sampaikan. Ini memang soal lingkungan hidup mendapatkan cukup banyak masukan kami dari berbagai lembaga. Ya. Baik, Kang Emil bagaimana? Ya, pada dasarnya saya menjabat sebagai gubernur melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang sudah menjadi resmi undang-undang. Ada dua hal yang sifatnya kurang, saya kira tidak terlalu saya permasalahkan. Karena yang penting kan ujung akhirnya bahwa proses kemudahan perizinan ini ujung-ujungnya kan memudahkan investasi masuk, memudahkan penghasil lapangan pekerjaan lebih cepat. Ya. Ambil contoh, dulu saya waktu wali kota, saya berinovasi agar UKM itu nggak perlu pakai izin misalkan, cukup melakukan istilahnya pemberitahuan seperti demo lah kira-kira. Maka saya bahagia sekali sekarang tidak perlu ada perizinan di daerah, cukup UMKM itu melakukan sekarang istilahnya pendaftaran. Jadi tidak ada proses menunggu approval, kita daftar hari ini besok udah bisa buka warung dan lain sebagainya. Jadi itu sangat baik. Kalau saya sangat mendukung, jadi kalau ada yang disebut nanti kewenangan berkurang, kita berpikirnya nggak bisa terlalu sempit, berpikirnya adalah untuk jangka panjang. Ambil contoh dulu, saya kurang setuju SMA ditarik ke provinsi ya, dulu sebagai wali kota Bandung. Tapi ya saya terima saja dan coba menjadikan situasi yang ada ini terbaik melalui apa yang kita. Jadi intinya semua yang sifatnya kemudahan perizinan, walaupun di dalamnya ada konsekuensi pengurangan peran pemerintah daerah, saya pribadi tidak terlalu mempermasalahkan selama secara logika kita bisa memahami ini lebih memberikan kemaslahatan, kebermanfaatan jauh lebih besar dibanding kondisi yang dulu. Kondisi yang dulu itu kan istilahnya hyper regulation, jadi kita ini negeri yang kebanyakan aturan, maka Omnibus Law ini kan niatnya adalah mensederhanakan hyper regulation itu menjadi kemudahan cipta kerja dengan menghilangkan pasal-pasal dari puluhan undang-undang yang kait-mengkait, halang-menghalangi, mengakibatkan di endingnya tidak terjadi pekerjaan, tidak terjadi investasi. Jadi saya kira kita menyambut baik ya. Kurangan mengalah untuk menang. Ya. Oke, Kang Emil, Bu Khofifah, ini apakah benar bahwa Presiden memberi arahan agar tiap kepala daerah mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus ini? Apa yang kira-kira menjadi rancangan bagi masing-masingnya? Ke Kang Emil dulu barangkali. Ya, saya kira kan salah satu tugas pemerintah di era demokrasi sekarang, Mas, itu ada dua.
Satu, gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Dua, kita ini adalah pemimpin otonomi daerah. Jadi memang sehari-hari kita memilah-milah mana urusan otonomi yang sifatnya inovasi sendiri-sendiri, mana kita sebagai juru bicara pemerintah juga. Tapi di sisi lain kan kita ini pemimpin yang dipilih rakyat juga. Maka situasi kemarin itu kan dinamika, satu sisi perwakilan pemerintah pusat, satu sisi juga penyampaian lidah rakyat, menyampaikan isi hati rakyat, satu sisi juga kita berotonomi. Nah, saya kira arahan Presiden itu adalah arahan rutin secara teknis, bahwa kita harus menyelesaikan, mengurangi miskomunikasi, seperti yang tadi Mbak Kofifa sampaikan, dengan diurut satu-satu apa saja yang masih kurang memuaskan, tetapi dalam koridor-koridor yang sifatnya sudah disiapkan, bukan koridor jalanan, tapi koridor di undang-undang, di aturan hukum, dan pintu yang paling siap adalah di rancangan peraturan pemerintah. Jadi dalam hari-hari ini, Pemprov Jabar akan merespon, kita akan mengundang, membahas pasal-pasal mana-mana yang dirasa masih kurang, nanti kita beri masukan sebagai input dari daerah. Ya, paling tidak kan sosialisasi dari undang-undangnya yang sudah ada dulu, di luar dari PP yang akan dilaksanakan. Ini artinya pemerintah daerah akan berhadapan langsung dengan stakeholder yang keberatan dengan undang-undang itu ya? Bahkan saya sempat sampaikan, mohon pemerintah pusat juga berinvestasi dalam sosialisasi di media sosial, bikin video, bikin apa sebanyak-banyaknya, kira-kira begitu ya. Sehingga masyarakat kan, sekarang itu masyarakat itu banyak yang bingung, termasuk yang viral di IG saya, nyebutnya adalah undang-undang Omnibus Law kan, dan lain-lain. Jadi yang gitu tuh jangan disepelekan dan jumlahnya banyak. Maka saya menyampaikan tolong investasi di media untuk sosialisasi. Nah, ini salah satunya adalah cara yang baik dari Detikop, tapi kurang banyak dan harus lebih banyak, dan pemerintah pusat sebagai yang punya dapurnya, khususnya DPR, itu yang lebih pas dalam melakukan sosialisasi. Tapi khususnya ada kearifan lokal, tentu itu menjadi ranah kami mengamankan apa yang menjadi kebijakan pusat pasca demonstrasi. Ada upaya untuk itu, karena kan ini kan miskomunikasi, undang-undangnya aja belum kita pegang kan, untuk mensosialisasikannya kan kita harus paham dulu, paham dan setuju begitu. Nah ini kan Kang Emil harus berhadapan dengan buruh-buruh yang keberatan dengan undang-undang itu. Banyak-banyaknya itu yang baca dari berita-berita, berita juga saya nggak yakin juga wartawan punya dokumen lengkapnya yang ratusan lembar kan, sehingga semua orang membahas sesuatu yang sebenarnya rata-rata juga belum membaca dengan seksama. Ini bahaya. Ya, kalau Bu Kof bagaimana upaya yang akan dilakukan sosialisasi FGD misalnya salah satunya katanya tadi? Ya, tadi malam saya mendapatkan belum keluar, naskah. Ya, tadi malam saya sudah mendapatkan naskah. Kebetulan saya dikirim oleh Pak Menko Marves, Pak Luhut, Kang Emil. Lalu tadi saya verifikasi ke Pak Mahfud, ini naskah ini boleh saya share karena memang masih tulisannya draft Undang-Undang Cipta Kerja, tapi bahwa itu masih masih belum ada nomornya, maka masih tulisannya draft Undang-Undang Cipta Kerja, tapi saya verifikasi sudah sama jumlah pasal, jumlah bab, jumlah halaman. Ada hal yang memang bisa segera kami sosialisasikan, misalnya adalah soal BHP, Badan Hukum Pesantren ini yang sempat gencar sekali. Di Jawa Timur ini 6.000 lebih pesantren. Nah, Badan Hukum Pesantren ini kami bisa segera menyampaikan. Kemudian kebetulan kami ini baru tanggal 10 kemarin penutupan Festival Ekonomi Syariah. Kita sedang membahas industri halal, kita sedang membahas makanan halal. Lalu tiba-tiba ada informasi bahwa ini soal sertifikasi halal tidak ada. Jadi hal-hal yang menurut saya ini lebih simpel menjelaskannya karena ini tidak ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi bahwa yang kaitan dengan investasi tadi itu ada penyederhanaan dari perda menjadi perkada. Ini barangkali Mas Vito, karena ini seperti Kang Emil sampaikan, kita membutuhkan penjelasan dari pemerintah pusat karena ini kaitannya dengan kewenangan DPRD. Jadi kaitan dengan investasi yang dulu misalnya
hal tertentu harus diatur dalam perda, sekarang ini cukup perkada, artinya cukup peraturan gubernur atau peraturan bupati, wali kota. Ini kan memang lebih simpel gitu ya, tetapi bahwa harus dijelaskan kewenangan yang ada di lembaga legislatif supaya kami juga enak komunikasinya. Jadi ada hal yang memang kami harus membahas bersama dengan tim, sosialisasi bersama. Ada hal yang bisa kami lakukan sesegera. Ada hal yang memang kami membutuhkan penguatan dari pemerintah ketika kaitan dengan hal-hal yang bersifat regulatif, kemudian yang tadinya perda harus perkada, dan tadi dalam rakor yang Pak Gub Jawa Barat juga mengikuti, Bu Menteri Keuangan menyampaikan ini kalau perda begini-begini yang ibaratnya ini nyerimpeti investasi tidak segera dicabut diganti perkada, nanti akan beresiko atau implikasi pada DAK. Lah kalau itu sudah implikasinya itu pada perkada yang harus disegerakan karena ini perdanya harus dicabut, itu kalau misalnya dampaknya itu ke DAK kan ini menjadi berbeda, dampaknya ke penguatan keuangan di apakah provinsi atau kabupaten kota. Jadi ini saya rasa penguatan dari pemerintah pusat memang kita butuhkan. Bentuknya seperti apa penguatan itu? Jadi disampaikan ini kan kewenangan DPRD, tapi kemudian perda ini harus disegerakan untuk dicabut diganti perkada. Jadi kan ini kan ada kewenangan-kewenangan di lembaga legislatif. Jadi kalau kita ini kan sebetulnya sudah membangun penguatan kebersamaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan antara kami misalnya Pemprov dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Tiba-tiba kemudian dalam verifikasi itu ada perda-perda ini yang harus dicabut karena ini akan memperpanjang arus proses pengurusan. Ini artinya begini, sosialisasi kepada penyelenggara pemerintahan daerah dulu, karena penyelenggara pemerintahan daerah pun belum tersosialisasi dengan aturan ini sebenarnya begitu, sebelum turun ke tingkat yang lebih bawah gitu. Secara spesifik ini kaitan dengan kewenangan legislatif, kewenangan DPRD lah ya, di kabupaten kota dan di provinsi. Jadi memang harus diurai betul. Tadi pun kami betul ini Kang Emil baru tahu ketika Bu Sri Mulyani tadi menyampaikan dalam matriks yang akhirnya oh ya ada kewenangan-kewenangan yang memang membutuhkan penguatan penjelasan dari pemerintah. Kira-kira begitu. Begitu Kang Emil. Bisa berseiring dengan segera. Ya. Begitu Kang Emil. Ya, kita kan bayangkan ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan dia memperbaiki kalau tidak salah 70 sampai 80 undang-undang yang direvisi kan. Nah, satu undang-undang itu kan sudah jadi kebijakan di daerah, kan kali kan 80 undang-undang turun ke macam-macam lah. Jadi saya juga nggak terlalu yakin per hari ini anggota-anggota DPRD daerah-daerah juga memahami konsekuensi ya, revisi-revisi perubahan perda atau penghapusan perda dan lain sebagainya. Jadi memang butuh panjang sekali, itulah kenapa kompleksitas undang-undang ini kan baru ya, Omnibus Law ini kan baru cara pandang seperti intinya kalau saya mencoba mencari yang terbaik ya dalam situasi yang sudah kadung seperti ini, kita akan sisir satu-satu, diskusi ke semua pihak yang terdampak, kemudian dalam ruang waktu yang disediakan, masukan-masukan dari yang terdampak tentu kita sampaikan di ruang peraturan pemerintah yang memang menjadi peluang untuk terjadinya penyempurnaan. Saya kira itu masalah nanti butuh sosialisasinya seperti apa, ada dinamika lagi ya, kita kelola saja karena sudah keterlanjurannya sudah kita pahami, tinggal kita mitigasi sedikit mungkin potensi-potensi dinamika dan negatif. Termasuk ke masyarakat awam juga, itu bagian yang saya pikir harus terus kita sosialisasikan supaya tidak terjadi persepsi negatif bagi orang yang tidak paham, hanya baca berita, baca WA, dan akhirnya menstigmakan pemerintah
seolah-olah tidak pro rakyat. Saya kok menangkap nada pasrah ini, Kang Emil. Bukan pasrah, artinya saya akan mengerjakan dalam situasi yang tidak ideal ini agar semua menjadi kondusif dan lancar. Insya Allah, saya mau orangnya semangat. Kalau Bukov bagaimana? Tadi saya sampaikan ada yang saya sesungguhnya bisa langsung menyampaikan seperti BHP tadi bahwa itu nggak benar gitu ya. Badan Hukum Pesantren, kemudian soal sertifikasi halal itu lebih simpel bagi saya menyampaikan. Tapi ada yang kita harus dalam bentuk kebersamaan, jadi memahami satu pasal dengan penjelasan pasal ini clear semua. Tapi ada yang memang kita masih membutuhkan penguatan dari pusat tadi. Baik, terima kasih. Detikers, itu tadi perbincangan kita dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Timur. Walaupun undang-undang ini sudah diketok palunya dan sudah disampaikan kepada pemerintah dalam waktu dekat akan diundangkan, namun nampaknya masih banyak catatan-catatan yang harus menjadi perhatian kita bersama kalau pada akhirnya harus dilaksanakan undang-undang ini beserta turunannya. Terima kasih Kang Emil dan Ibu Khofifah atas waktu dan kesempatannya. Selamat bertugas, tetap semangat Kang Emil. Bukov juga tetap semangat. Terima kasih. Dan sampai di sini The Roof Talk malam hari ini. Kita akan jumpa minggu depan dengan narasumber dan topik yang berbeda. Saya Alvito Dinova Ginting, sampai jumpa.